Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Sobat Jurnal Edukasia. Kali ini akan kami paparkan soal teknis tentang persiapan soal PPS, tes PPS pada pemilu 2024. Bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar kami selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Nomor 1. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama A 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, B 4 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, C 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, D 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, E 7 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Jawabannya adalah nomor 1, itu A 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Nomor 2. Metode kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah A. Pertemuan terbatas, B. Pertemuan tatap muka, C. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, D. Pemasangan alat peraga di tempat umum, E. Semua jawaban benar. Nomor 2 jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Nomor 3. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan di perolehan kursi paling sedikit dari sejumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. A. 25%, B. 20%, C. 4%, D. 10%, E. 15%. Nomor 3 jawabannya adalah B. 20%. Nomor 4. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat. A. 17 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Jawaban nomor 4 adalah yang C. 14 hari. Nomor 5. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota A. MPR, DPR, dan Presiden, B. MPR, DPR, dan DPRD 1, C. MPR, DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2, D. DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2, E. Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Nomor 5 jawabannya adalah C. MPR, DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Nomor 6. Salah satu kode etik penyelenggara pemilu adalah imparsialitas, yang artinya A. Tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, B. Tidak berpihak terhadap peserta pemilu, tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, D. Tidak peduli terhadap pemilu. Jawaban nomor 6 adalah B. Tidak berpihak terhadap peserta pemilu. Nomor 7. Ada berapakah partai politik peserta pemilu 2019 lalu? A. 20 partai politik, B. 9 partai politik, C. 16 partai politik, D. 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal. Nomor 7 jawabannya adalah D. 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal. Nomor 8. Untuk menjadi pemilih dan dalam pemilu adalah A. Berusia 17 tahun, B. Berusia 15 tahun, C. Berusia setiap warga negara tanpa memandang usia, D. Berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nomor 8 jawabannya adalah D. Berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nomor 9. Tugas panitia pemungutan suara atau PPS pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah A. Menjaga keamanan lokasi rapat pleno, B. Turut menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, C. Membantu panitia pemilihan kecamatan, D. Menjaga gudang logistik. Jawaban nomor 9 adalah C. Membantu panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Nomor 10. KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
jumlah anggotanya sebanyak titik-titik. A. 3 orang, B. 5 orang, C. 3 atau 5 orang, D. 5 orang atau 7 orang. Jawaban nomor 10 adalah yang C. 3 atau 5 orang itu anggota KPU kabupaten atau kota. Nomor 11. Anggota PPK maupun BPS dapat diberhentikan oleh KPU kabupaten apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut, kecuali A. Menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan, B. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu, C. Melakukan rapat pleno terbuka tanpa mengundang camat, D. Melakukan pelanggaran etik berat. Nomor 11 jawabannya adalah C. Melakukan rapat pleno terbuka tanpa mengundang camat, karena kecuali nomor 11. Nomor 12. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terjadi hal-hal berikut, kecuali A. Terjadi pelanggaran pidana oleh pasangan calon pada masa kampanye, B. Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, C. Terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, D. Terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Nomor 12 jawabannya adalah A. Terjadi pelanggaran pidana oleh pasangan calon pada masa kampanye. Nomor 13. Apabila penghitungan suara ulang di TPS atau PPS tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka A. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh KPU kabupaten, D. KPPS tetap melanjutkan penghitungan suara ulang, C. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya, D. Semua jawaban salah. Untuk nomor 13 jawabannya adalah D. Semua jawaban salah. Nomor 14. Penyusunan daftar pemilih untuk tiap TPS dengan memperhatikan A. Menggabungkan pemilih dari kelurahan atau desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama, B. Memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain pada TPS yang berbeda, C. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara, D. Memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Nomor 14 jawabannya adalah C. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Nomor 15. Setelah menerima DPT dari KPU kabupaten melalui KPK, BPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan titik-titik. A. Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh, B. Tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga pemilih secara utuh, C. Menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh, D. Jawaban A dan B benar. Untuk nomor 15 jawabannya adalah D. A dan B benar. A. Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh dan tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga pemilih secara utuh. Baik, terima kasih Sobat Jurnal Edukasia. Soal teknis BPS kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi sobat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.